Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Tamimatul Muna. Saya dari kelas C dan saya termasuk dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Hubungan antara fikih dan hukum positif di Indonesia dan pengaruh fikih dalam materi legislasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dari hukum positif dan hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengartikan hukum Islam sebagai perintah atau doktrin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf dalam bentuk perintah, perizinan, atau penetapan. Contoh bentuk perintah untuk mengerjakan sesuatu salah satunya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Aufu bil uqud, artinya tunaikanlah akad. Adapun contoh dari perizinan yaitu ayat yang berbunyi fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Ayat ini menjelaskan bentuk perizinan atau pilihan bagi suami untuk mengambil bayaran sebagai ganti talaknya kepada istrinya. Sedangkan contoh dalam bentuk penetapan adalah hadis Nabi yang berbunyi al-qatilu la yarithu, artinya tidak ada warisan bagi pembunuh atau pewaris. Di sini perintah Allah berkaitan dengan penetapan bagi ahli waris yang membunuh pewarisnya untuk tidak mendapatkan waris disebabkan perbuatannya. Selanjutnya yaitu keistimewaan hukum Islam terhadap hukum positif. Keistimewaan ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan. Sedangkan hukum Allah memiliki keadilan hakiki karena berasal dari Yang Maha Adil. Yang kedua yaitu hukum manusia hanya berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasar pengalaman karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan. Yang ketiga, hukum manusia memiliki prinsip yang terbatas yang teorinya baru muncul sekitar abad 19. Berbeda dengan hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasul, yang sudah sempurna dan maslahah di segala ruang dan waktu. Yang keempat yaitu hukum positif hanya mengatur hubungan antar manusia. Hukum yang hanya mengandalkan aspek hukuman sering membuat penjahat untuk mencari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari jerat hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, aspek keridhaan Allah dan takut akan murkanya menjadi faktor utama ketaatan. Yang kelima, hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan menganggap pelanggaran hukum hanya sebatas yang membahayakan individu dan masyarakat. Yang keenam, hukum mencerminkan pembuatnya. Ketika pembuatnya adalah manusia, maka hal ini harus dipahami bahwa manusia penuh dengan kekurangan, meskipun ada juga kelebihannya. Sedangkan hukum Islam mencerminkan kesempurnaan dan keagungan pembuatnya. Yang terakhir yaitu hukum positif memiliki kaidah yang bersifat temporal dan hukum Islam bersifat tidak temporal. Hal ini dikarenakan kaidah dalam hukum Islam bersifat elastis dan umum dan juga berasal dari nas Islam yang bersifat tinggi dan mulia. Selanjutnya yaitu pengertian dari hukum positif. Hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Indonesia dengan sistem civil law-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama
adat, dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika dilihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 adalah Pancasila. Sedangkan urut-urutan peraturan perundang-undangannya adalah yang pertama UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 45 dan TAP MPR. Yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, keputusan Presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Selanjutnya yaitu membahas tentang hubungan antara agama dan negara. Dalam diskursus ini, setidaknya sejarah mencatat ada 3 model hubungan yang dijalin antara negara dan agama. Model relasi antara agama dan negara ini adalah paradigma integralistik, simbolik, dan sekularistik. Yang pertama adalah paradigma integralistik atau bahasa latinnya integrated paradigm. Dalam pemikiran ini, agama dan negara bisa dikatakan menyatu. Agama masuk ke ranah politik dan negara, sedangkan negara juga menjadi lembaga politik dan keagamaan. Pemerintah sebuah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi, dengan kekuasaan negara tertinggi berada di tangan Tuhan. Beberapa tokoh yang setuju dengan paradigma seperti ini adalah Sayyid Qutb, yang kedua Abu al-A'la al-Maududi, dan juga golongan Syiah yang menggunakan model imamah, yakni kepemimpinan para imam yang juga bersifat teokrasi. Yang kedua yaitu simbolistik atau symbiotic paradigm. Pemikiran ini menjelaskan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam pandangan paradigma ini, agama dinilai sebagai sumber legitimasi atas realistik politik, sedangkan negara dinilai sebagai alat untuk menegakkan syariah. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan negara tidaklah harus pemegang otoritas keagamaan, karena yang terpenting dalam model ini adalah hubungan untuk saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga, yaitu sekularistik atau sekularistik paradigm. Paradigma ini memiliki arti bahwa agama dan negara itu harus terpisah. Beberapa pemikir Islam yang setuju dengan konsep ini adalah Ali Abdul Ar-Raziq dan juga Thaha Hussein. Menurut mereka, Islam tidak mempunyai kaitan dengan sistem pemerintahan. Mereka menyatakan bahwa sistem kekhalifahan yang ada dalam sejarah Islam pada dasarnya tidak mempunyai dasar, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Menurut mereka, Nabi tidak mendirikan negara Madinah dan juga bukan kepala negara. Nabi adalah pemimpin dalam bidang agama. Islam dalam hal ini tidak memerintahkan suatu sistem tertentu dan membebaskan kita untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan politik, sosial, budaya di zaman masing-masing. Dalam pandangan mereka, pembentukan dasar negara adalah atas dasar manfaat-manfaat amaliyah dan bukan atas dasar agama. Baik, selanjutnya yaitu tentang pandangan ulama tentang hukum positif dan hukum Islam. Cendekiawan Muslim berbeda pendapat tentang penggunaan hukum positif yang sekarang marak di berbagai negara, termasuk negara dengan penduduk Muslim. Kelompok pertama mengatakan bahwa sebuah negara wajib hukumnya menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif. Mereka yang tidak menggunakan hukum Islam adalah golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan kafir kepadanya. Kelompok kedua mengatakan bahwa hukum positif yang ada
adalah sah digunakan, dan hal tersebut tidak termasuk maksiat kepada Allah, apalagi kafir dan keluar dari agama Islam. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut. Mazhab pertama mengatakan bahwa syariat Islam wajib ditegakkan dan dijadikan sebagai hukum positif. Mazhab ini berpendirian bahwa penggunaan hukum positif selain dengan syariat Islam adalah hal yang diharamkan, bahkan menyebabkan muslim masuk ke ranah kekafiran. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, Islam melarang umat Islam menjadikan selain hukum Islam dan segala hal yang bertentangan dengan prinsip syariat sebagai hukum positif. Hal ini didasarkan pembagian Allah dalam Al-Quran yang mana Allah hanya membagi kelompok menjadi dua golongan, yaitu mereka yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya, dan yang kedua golongan yang mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Dalil kedua yaitu Allah tidak ridha ketika orang mukmin berhukum selain hukum Allah. Bahkan Allah memerintahkan untuk mengingkari semua yang berhukum dengan selain hukumnya, serta menganggap keridhaan kepada selain hukum Allah adalah kesesatan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 60. Dalil-dalil yang lain silahkan dilihat dalam makalah. Selanjutnya yaitu pendapat tentang kedua, yaitu madhab kedua. Madhab kedua merupakan madhab yang menjadi antitesa madhab pertama. Madhab ini mengatakan bahwa menggunakan hukum positif tidaklah masuk ke ranah maksiat kepada Allah, apalagi kafir kepadanya. Usamah Sayyid Azhari, pemikir asal Mesir, dalam bukunya Haqqul Mubin mengatakan bahwa cara berpikir pejuang Islam syariat pada dasarnya memiliki beberapa kesalahan dalam menginterpretasi ayat Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pemahaman yang salah dari ayat Al-Ma'idah ayat 44 yang artinya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Pejuang Islam syariat menafsirkan bahwa mereka yang tidak menggunakan syariat Islam dalam berhukum dimasukkan ke dalam golongan kafir. Mereka menjadikan aspek hukum sebagai salah satu syarat keimanan seseorang. Kesimpulan salah tafsir tersebut berujung pada pernyataan bahwa hukum positif adalah hukum yang menyalahi hukum Allah. Mereka beranggapan bahwa penentuan hukum adalah salah satu kekhususan Allah saja, dan manusia tidak boleh membuat hukum. Dengan cara pikir ini, kemudian mereka mengkafirkan orang lain yang menggunakan hukum positif. Padahal, jika dilihat dalam tafsir-tafsir Al-Quran, ayat ini memiliki makna bahwa siapa saja yang mengingkari dalam hatinya dan mengingkari bahwa kalam Allah adalah wahyu yang benar, maka dia adalah kafir. Akan tetapi, bagi mereka yang memiliki uzur dalam pelaksanaannya, maka tidak masuk dalam golongan kafir. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kesamaan pemikiran mazhab pertama dengan paham Khawarij. Pasti bertanya-tanya nih, maksudnya mazhab pertama ini yang apa? Yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mazhab pertama yaitu mazhab yang mereka tidak setuju bahwa hukum Islam dijadikan termasuk hukum positif juga. Penjelasannya seperti ini. Usamah mengatakan bahwa doktrin yang sekarang berkembang yang mengatakan pengguna hukum positif adalah orang-orang kafir, fasik, dan pelaku maksiat pada dasarnya sudah pernah terjadi di zaman para sahabat. Doktrin ini kala itu dipakai oleh orang-orang Khawarij ketika mereka menganggap bahwa tahkim yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah kala itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap hukum Allah dan memilih
menggunakan hukum buatan manusia. Mereka menganggap bahwa penerimaan tahkim bertentangan dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Dalam kondisi ini, sahabat Ali bin Abi Thalib menerima tahkim. Kaum yang kemudian dinamakan Khawarij ini keluar dari barisan Ali dan memilih membentuk pasukan sendiri dan memiliki kurang lebih 6.000 pengikut. Usama Azhari mengutip riwayat panjang mengenai upaya Ibnu Abbas dalam menyadarkan kelompok yang keluar barisan tersebut. Ibnu Abbas usai mengetahui ihwal keluarnya sebagian kelompok muslim tersebut, kemudian memutuskan untuk mendatangi tempat pasukan kaum Khawarij dan berusaha untuk menyadarkan mereka dari pemahaman yang salah tentang ayat tersebut. Ibnu Abbas bertanya alasan mereka keluar dari kepemimpinan Ali. Ada 3 hal yang menjadi alasan. Yang pertama, Ali telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan Allah. Alasan yang kedua, peperangan yang terjadi tidak ada satupun tahanan yang dijadikan tawanan dan tidak muncul kebijakan soal harta rampasan perang. Dan alasan yang ketiga adalah sahabat Ali menghapus kata Amirul Mukminin ketika mengadakan perjanjian. Ketiga alasan tersebut selanjutnya dijawab secara argumentatif oleh Ibnu Abbas. Argumentasi Ibnu Abbas sebagai berikut. Yang pertama, jawaban atas alasan yang pertama, Ibnu Abbas menyampaikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 95 sebagai bantahan alasan Khawarij menyelisihi sahabat Ali. Surat ini menyatakan bahwa Allah menunjukkan kebolehan upaya dalam mengangkat hakim sekaligus penengah dari dua pihak yang berselisih. Jawaban yang kedua, yaitu alasan Khawarij terkait dengan tidak adanya tawanan perang dan harta rampasan perang pada peperangan yang terjadi bersama Ali dijawab dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi adalah seorang yang utama bagi orang-orang yang beriman dan istri-istrinya merupakan ibu-ibu bagi orang-orang mukmin. Konteks perang yang dimaksud adalah pertikaian antara Ali dengan Aisyah yang masyhur disebut dengan Perang Jamal. Ibnu Abbas menyatakan bahwa jika Khawarij mengingkari bahwa Aisyah adalah ibu dari mereka, maka sejatinya Khawarij telah kafir. Jika pengakuan Aisyah sebagai istri dan ibu dari orang-orang mukmin nyata, maka tidaklah mukmin seorang ibu tega ditawan oleh anak-anaknya. Pada posisi inilah sebenarnya sahabat Ali berada pada posisi kepemimpinan yang benar. Jawaban yang ketiga, yaitu dihapuskannya gelar Amirul Mukminin ketika terjadi perjanjian adalah upaya diplomatis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah pada perjanjian tersebut menghapus gelarnya secara tertulis sebagai Rasul. Beliau hanya menulis perjanjian damai antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Tidak dituliskannya gelar tersebut bukan berarti gelar telah tersandang menjadi hilang begitu saja. Materi selanjutnya adalah penerapan hukum Islam di Indonesia. Jika dilihat dengan teori hubungan agama dan negara, Indonesia merupakan negara yang menganut paham paradigma simbolistik. Mau tidak mau, Indonesia harus mengakomodir perkembangan pemikiran yang mencoba untuk memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positifnya. Indonesia tidak boleh menolak mentah-mentah ketika dalam perkembangannya terdapat tuntutan mensyariahkan hukum positif. Meskipun begitu, pemasukan nilai syariah ke dalam hukum positif juga harus dilakukan dengan cara yang diamini oleh bangsa ini, yaitu sesuai dengan keilmuan dalam disiplin ilmu hukum dan sesuai dengan proses demokrasi, bukan indoktrinasi. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada dasarnya ada dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara normatif dan yang berlaku secara yuridis. Hukum Islam yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan pada dasarnya adalah normatif, yang sanksinya adalah sanksi kemasyarakatan. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah
yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat, yang mana Indonesia adalah mengakomodir hal ini dalam beberapa undang-undangnya. Hukum Islam sebelum dipositifkan pada dasarnya termasuk dalam kategori living law, yaitu hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada dasarnya ada dua yang telah saya sebutkan tadi. Sebagai contoh bahwa Indonesia telah mengakomodir hukum Islam adalah beberapa peraturan berikut. Yang pertama, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan landasan bagi sila-sila yang lain dan juga seluruh aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada banyak contoh yang lain. Materi selanjutnya yaitu legislasi hukum Islam dalam hukum nasional. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sebagaimana tertuang dalam bunyi UUD 45 pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun, Indonesia juga bukan negara yang menganut paham teokrasi berdasarkan penyelenggaraan negaranya pada agama tentu saja, di mana menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep negara agama dan agama resmi, dan dijadikannya agama resmi tersebut sebagai hukum positif. Pahaman seperti ini disebut dengan paradigma, maka dalam konteks keindonesiaan, paradigma simbiotik ini, kedudukan hukum Islam menempati posisi strategis sebagai sumber legitimasi untuk menegakkannya dalam porsi yang proporsional. Penerapan atau positivisme hukum Islam dalam sistem hukum nasional setidaknya melalui dua langkah, yaitu proses demokrasi dan prolegnas, bukan indoktrinasi. Dalam proses demokrasi ada musyawarah mufakat yang kemudian dituangkan dalam prolegnas atau proklam legislasi nasional. Menurut Jazuni, satu-satunya pintu masuk bagi melegalisasikan hukum Islam adalah demokrasi. Produk legislasi ini dalam batas-batas tertentu tidak hanya mendapatkan legitimasi dari Islam, tetapi juga menjadi bagian dari hukum Islam. Dengan demikian, prolegnas dapat dilihat baik secara isi atau materi hukum yang akan dibuat maupun sebagai instrumen atau mekanisme perencanaan hukum. Sebagai isi hukum prolegnas memuat daftar rencana materi-materi hukum atau RUU yang akan dibentuk dalam periode tertentu guna meraih tahap tertentu pencapaian cita-cita bangsa dan tujuan negara. Sedangkan sebagai instrumen perencanaan hukum, prolegnas menentukan cara dan prosedur yang harus ditempuh agar pembentukan hukum itu tidak keluar dari landasan dan arah konstitusionalnya. Dengan demikian, prolegnas merupakan potret politik hukum nasional yang memuat tentang rencana materi dan sekaligus merupakan instrumen pembuatan hukum. Sebagai materi hukum, prolegnas dapat dipandang sebagai potret rencana isi atau substansi hukum. Sedangkan sebagai instrumen prolegnas dapat dipandang sebagai pengawal agar pembuatan hukum itu benar. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.